Petrus Ming 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, mulai hari Senin kemarin kalian sudah mulai masuk ke tahun pembelajaran 2021-2022. Alhamdulillah kalian sekarang sudah berada di kelas 5. Hari ini adalah hari pertama pembelajaran kita untuk materi di kelas 5. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Baiklah, alhamdulillah jika kalian sudah siap. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar mengenai ide pokok. Ide pokok adalah materi yang sudah kalian pelajari ketika kalian masih berada di kelas 4. Ketika kita mempelajari mengenai ide pokok, pasti kita akan belajar pula mengenai kalimat utama dan kalimat pengembang. Nah, anak-anak, mari kita pelajari ketiga hal tersebut bersama-sama. Anak-anak, apakah yang disebut dengan ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Setiap bacaan pasti memiliki ide pokok. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama maupun gagasan pokok. Ide pokok dalam sebuah paragraf ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah inti di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama sebuah paragraf bisa terdapat di awal, di tengah, maupun di akhir paragraf. Kalimat utama berisi inti pokok di dalam bacaan. Kalimat utama ini kemudian dijelaskan oleh beberapa kalimat yang lain. Kalimat-kalimat yang lain inilah yang disebut dengan kalimat penjelas. Anak-anak, mari kita perhatikan bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Bukalah modul kalian halaman 2. Di dalam modul halaman 2 terdapat sebuah bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Mari kita baca paragraf 1 dalam bacaan tersebut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Berdasarkan paragraf tersebut, mari kita perhatikan beberapa kalimat yang tersusun di dalamnya. Perhatikan kalimat pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jika kita perhatikan, kalimat pertama ini kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya, yakni kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kalimat kedua yaitu, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Hal ini diketahui dari
Kalimat kedua menyebutkan bagaimana cara makhluk hidup bergerak, yakni melalui cara berpindah tempat maupun perubahan posisi. Begitu pula kalimat ketiga, yakni makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat ketiga ini pun seperti kalimat kedua, yakni menjelaskan kembali mengenai kalimat pertama. Kalimat ketiga menjelaskan bagaimana caranya makhluk hidup dapat bergerak, yakni dengan cara adanya rangsangan terlebih dahulu sehingga menyebabkan tubuhnya bisa bergerak. Berdasarkan hal-hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa paragraf tersebut berpusat pada satu titik yang berada di kalimat pertama. Hal itu berarti kalimat yang pertama adalah kalimat utama, sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan pengembang kalimat utama yang disebut dengan kalimat penjelas. Apabila kita sudah mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf, tentu kita akan dapat mengetahui ide pokok paragraf tersebut. Ya, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Berdasarkan pembahasan yang kita lakukan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Setelah kita mengetahui kalimat utamanya, kita dapat menemukan ide pokoknya. Ide pokok adalah inti di dalam kalimat utama. Artinya, kita dapat mencari inti dasar kalimat utama tersebut. Kita bisa mengubah menggunakan bahasa kita sendiri atau menggunakan bahasa yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui inti dari kalimat utama, yakni ciri makhluk hidup adalah bergerak, atau bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Inti dari kalimat utama inilah yang disebut dengan ide pokok. Berikutnya, kalimat kedua dan kalimat ketiga disebut dengan kalimat penjelas. Hal ini dikarenakan kalimat kedua dan kalimat ketiga berfungsi untuk mengembangkan maupun menjelaskan kalimat utama sebelumnya dengan tujuan agar kalimat utama menjadi lebih jelas. Baiklah anak-anakku, demikian materi yang Bu Guru terangkan dalam pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Bu Guru akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.